wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pitari Disantika. Saya Tegar Darmawan Kosasi. Saya Muhammad Noval Hafiz. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang metode studi Islam pendekatan historis. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Pendekatan historis adalah metode yang digunakan untuk memahami masa lalu dengan meneliti sejarah, menafsirkan fakta-fakta, dan menghubungkan peristiwa masa lampau dengan masa kini. Metode ini mencakup tentang sejarah perkembangan Islam, pemikiran para tokoh, institusi keagamaan, dan praktik-praktik Islam. Tujuan pendekatan historis dalam studi Islam: yang pertama, mengenal asal-usul. Yang kedua, memahami konteks. Yang ketiga, menemukan makna. Dalam metode studi Islam dengan pendekatan historis, 3 tujuan utama yang disebutkan yaitu mengenal asal-usul, memahami konteks, dan memahami makna, memiliki peran yang sangat penting dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam. Yang pertama, mengenal asal-usul. Tujuan pertama ini bertujuan untuk melacak dan memahami bagaimana Islam pertama kali muncul, serta asal-usul ajaran dan praktik keagamaan Islam. Dengan mengenal asal-usul ini, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih otentik tentang dasar-dasar ajaran Islam dan bagaimana nilai-nilai awal ini terbentuk dalam konteks, waktu, dan tempat tertentu. Kedua, memahami konteks. Tujuan kedua adalah untuk mengerti konteks sejarah yang melatar belakangi ajaran, tindakan, dan keputusan-keputusan penting dalam sejarah Islam. Dengan memahami konteks ini, kita dapat melihat bagaimana ajaran Islam dan interpretasinya disesuaikan dengan situasi dan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di berbagai periode sejarah. Yang terakhir, memahami makna. Tujuan ketiga ini berfokus pada pemahaman lebih dalam tentang makna, ajaran, dan peristiwa dalam sejarah Islam, baik itu dari sudut pandang teologi maupun sosial. Dengan memahami makna ini, kita dapat menggali lebih dalam tentang tujuan dan esensi ajaran Islam, serta bagaimana ajaran tersebut dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks sepanjang sejarah. Prosedur pendekatan historis dalam studi Islam melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi terkait perkembangan agama Islam dalam konteks sejarah. Langkah pertama adalah menentukan topik atau masalah yang ingin diteliti. Hal ini bisa mencakup peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, perubahan sosial dalam masyarakat Islam, atau perkembangan pemikiran dan sejarah Islam dari masa ke masa. Misalnya, penelusuran mengenai perkembangan fikih, tafsir, atau penyebaran Islam di berbagai wilayah. Setelah kita menentukan topik, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan berbagai sumber sejarah yang relevan. Sumber-sumber ini bisa berupa sumber primer, sumber sekunder, dan sumber lisan. Sumber primer ini seperti teks-teks Al-Quran, hadis, catatan sejarah, dan dokumen-dokumen resmi dari masa tersebut. Setelah menganalisis sumber, penting untuk menempatkan peristiwa atau ide yang diteliti dalam konteks sejarah yang lebih luas. Langkah ini berusaha memahami bagaimana peristiwa atau ide tersebut terhubungan dengan perkembangan sosial, politik, ekonomi, atau budaya pada waktu tertentu. Setelah sumber dianalisis dan konteks dipahami, langkah berikutnya adalah menafsirkan makna peristiwa atau fenomena tersebut. Pendekatan historis berusaha untuk menggali alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana peristiwa tersebut membentuk perkembangan Islam. Interpretasi juga mencakup pencarian makna lebih dalam dari teks-teks atau tindakan tertentu, serta bagaimana peristiwa sejarah tersebut mempengaruhi pemikiran atau praktik Islam di masa depan. Setelah melalui analisis dan interpretasi, langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan. Dalam kesimpulan ini, peneliti akan merangkum temuan-temuan utama dari penelitian sejarah yang telah dilakukan, serta menjelaskan pengaruhnya terhadap pemahaman kita tentang perkembangan Islam.
Laporan ini juga bisa mencakup refleksi terhadap bagaimana hasil penelitian ini memberikan wawasan baru tentang ajaran, praktik, atau peristiwa-peristiwa ajaran Islam. Nah, setelah kesimpulan disusun, biasanya dilakukan evaluasi terhadap proses penelitian, termasuk kekuatan dan keterbatasan metode yang digunakan. Langkah ini juga memberikan ruang untuk refleksi tentang bagaimana penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut atau diterapkan dalam studi Islam yang lebih luas.